Nyambung. Siapa Imam Ahmad? Ya, kita akan bicarakan. Tapi ternyata hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan pula oleh Bukhari. Imam Bukhari yang lahir 194, wafat 256. Tapi bukan di dalam Sahih Bukhari. Jadi kitab hadis Al-Bukhari itu ada Sahih Bukhari, itu yang populer, ada juga Al-Adabul Mufrad. Dengan redaksi berbeda. Sami tu Aba Hurairah kila lil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya fulana, seorang perempuan, taqumul lail, jadi sholat malam, watasumun nahar, saum siang hari, wataf'al, dan mengerjakan semuanya itu, watasodak, dan bersedekah, watu addi jironaha bilisaniha, tapi sayang, saum nama rajin, tahajudnya rajin, sholat malamnya juga rajin, hanya menyakiti tetangga. Menyakiti tetangganya dengan apa? Bilisaniha, dengan lidah. Jadi artinya omongannya pika nyerieun batur, pika nyerieun tetangga. Faqala, maka Rasul bersabda, la khaira fiha, maka tidak ada kebaikan di dalam tahajud, saum, dan sedekahnya. Karena menyakiti tetangga, jadi kebaikan teh terhapus atau rusak gitu ya. La khaira, bahkan la khaira itu kan la nafi, meniadakan pihak. Kenapa? Ya min ahli nar, karena orang itu dari bagian ahli neraka, penduduk neraka, gara-gara omonganana pika nyirieun tetangga, gara-gara kurang baik terhadap tetangganya dalam ucapannya. Kumaha lamun perbuatan, komo deui, ucapan aja berbahaya, komo perbuatan. Qalu, terus sahabat itu bertanya, wapulana, nah seorang perempuan ini tusallil maktubah, salat nate cuman yang maktubah, yang wajib nawungkul, wata sodak bi aswar, ceng sodakohnya itu hanya dengan sepotong keju. Walatu di ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun, bukan hanya ke tetangga, kepada siapapun tidak pernah menyakiti, tidak pernah pika nyirieun. Bagaimana itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, hiya min ahlil jannah. Nah itu ahli surga. Jadi terdapat perbedaan redaksi dengan riwayat Ahmad, karena di situ la khaira fiha. Jadi kita akan berbicara tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Jadi bukan Imam Bukhari ya, yang Imam Bukhari mah nanti di hadis lain. Jadi tokoh hadis kita tetap pelajari. Jadi Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah akan kita pelajari. Tapi setiap hadis yang dibahas. Enggak? Hadis ini berlaku juga untuk laki-laki. Ya jelas, walaupun disebutnya perempuan. Ya, walaupun kan kisahnya perempuan. Nah, otomatis, jadi ini perempuan sifatnya begini, bagaimana? Maka otomatis tidak, walaupun tidak disebut laki-laki, karena ini mah kasusnya saja. Kasusnya perempuan yang, makanya kan yang bicara laki-laki. Kumalamun laki-laki goreng ke tetangga, otomatis sami wae gitu. Laki-laki oke goreng ke tetangga. Makanya kan ada istilah orang itu murah
congcot, murah bacot. Murah congcot itu artinya sering mere, tapi murah bacot, pika nyerieun, pi omong apa? Kumaha? Sok pika nyerieun, pi omong ari ucapan murah congcot, murah bacot. Ya, kita kembali. Imam Ahmad bin Hambal adalah imam ahli hadis dan imam fikih. Imam fikih yaitu kalau dari kutub kitab hadis 9 itu nomor 1 Ahmad itu ya. Ahmad, Bukhari, Muslim. Tapi kitab 7 nomor 1 karena kalau kitab 9 mah Imam Malik nomor 1-nya. Tapi kalau di dalam fikih itu imam nomor 4 karena nomor 1-nya Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Abu Hanifah itu namanya Imam Hanafi, itu lahir 80 wafat 150. Kemudian yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang wafatnya 150, lahirnya 150, wafat 204, dan Imam Ahmad itu namanya Hambali. Jadi kalau di dalam hadis namanya Ahmad, kalau di dalam fikih Hambali. Hambali mah sebetulnya mah kakekna kan. Tapi beliau populer Hambali kan bapakna mah Muhammad. Bapakna Muhammad Hambal, maka disebut Hambali. Beliau lahir 164 wafat 241 atau Masehinya 780 Masehi. Kitabnya Musnad Ahmad, disebut musnad karena susunan hadisnya bukan berdasar bab fikih. Jadi hadis nate berdasar sahabat. Jadi kalau ibu-ibu cari bab salat di dalam kitab Musnad Ahmad moal kapanggih. Otek tak we cari bab salat susah. Karena babnya itu nama sahabat. Jadi bab pertama bab Abu Bakar, kedua bab Umar, ketiga bab Utsman. Jadi bab Abu Bakar segala rupa hadis yang diterima dari Abu Bakar dimasukkan satu bab Abu Bakar. Kalau bab Umar artinya seluruh hadis yang didengar atau disebarkan oleh Umar. Jadi lamun bab salat, bab zakat, bab saum, bab haji, bab nikah, hese di dalam Musnad Ahmad mah. Untungna ada namanya Abdurrahman Al-Banna. Nah, Abdurrahman Al-Banna mah nyusun berdasar bab fikih dari Imam Ahmad. Itu nama kitabnya Al-Fathur Rabbani. Lalu diserahkan. Cuman sekarang saya kesulitannya belum menemukan sarah Imam Ahmad. Jadi sarah itu penjelasan kan, penjelasan berdasar hadis urutan Musnad Ahmad. Belum, yang ada sarah hadis itu yang sudah dirombak aturannya. Jadi sekarang manfaatnya cukup besar itu. Di sumbernya ada Musnad Ahmad. Kemudian sarahnya ada Al-Fathur Rabbani. Tapi kan hari zaman teknologi canggih mah gampang, tinggal klik muncul sarah ya. Dan hadisnya yang dia temukan itu 750.000 Imam Ahmad tuh. Dan yang dimasukkan kepada Musnad Ahmad 30.000. Jadi tidak semua hadis yang diterima, kurang dari setengah. Jadi 30.000 dari 750 berapa persen? 3%.
30.000 ya, kurang lebih. Kalau 5% mah 37,5 ya. 37,5 kalau 5%, berarti kan ini ya, 4% sekitar itu yang dimasukkan. Karena kan ada dalil teh ya, siapa yang membicarakan apa yang ia dengar, maka itu cukup kebohongan ya. Makanya kalau kita sharing, jangan dulu sharing sebelum disaring. Disaring dulu, baru di-sharing. Ulah segala rupa nu tarima dikirimkeun. Jangan. Nah, untung ada pertanyaan Pak Toto kemarin. Bagaimana katanya saum 10 Muharram pahalanya 75.000 malaikat. 75.000 malaikat. Makanya saya jawab, itu yang palsu. Kalau yang sahih adalah saum Arafah, semoga Allah mengampuni dosa tahun yang lalu. Itu mas sahih. Saum Arafah, saum Muharram, saum Safar, saum Asyura, salah ya. Saum Asyura. Ada juga yang tanggal 9. Tapi Rasul belum melaksanakan tanggal 9 karena kaburu wafat. Jadi kan ceritanya kebenarannya ayeuna Asyura besok tuh. Jadi ceritanya kan Rasul mengajak saum tanggal 10. Lalu berikutnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, geuning tanggal 10 Muharram teh orang Yahudi oge saum." Dulu zaman Rasul ya, bukan teh Yahudi ayeuna. Da Yahudi ayeuna mah Zionis lebih banyaknya. Maka kata Rasulullah, tahun depan kalau saya masih hidup akan saum. Tapi terkaburu oleh Rasul, kaburu meninggal. Jadi itu oleh Imam Ahmad hadis-hadis yang dia selidiki tidak ada sumbernya dia buang. Sehingga dari 750.000 hadis hanya dia masukkan 30.000. Dan beliau juga walaupun kita mustalah hadis belum tersusun, tetapi sudah mulai dia mengkategorikan yang sikot saja yang dia masukkan. Tetapi beliau beranggapan kalau hadis itu doib berkaitan dengan fadhailul a'mal masih dipakai dibandingkan dengan rasio. Jadi lebih baik hadis doib asal tidak maudu. Kalau doib melemah gitu ya, kalau maudu mah palsu. Kalau sikoh dapat dipercaya. Jadi kuat kalau sikoh itu. Kuat kalau ini adalah sikoh, berarti itu bisa dipercaya. Dan Imam Ahmad itu menolak ra'yu dari jadi penilaian hadis. Sekarang kan berkembang ra'yu menilai hadis. Ieu mah bertentangan dengan akal pikiran, maka dia tolak. Enggak. Jadi kalau sesuatu sudah diutarakan oleh hadis, walaupun cek ra'yu, cek rasio bertentangan, dia ngambil hadis. Karena apa? Karena ra'yu mah beda-beda. Ra'yu saya, ra'yu ibu, ra'yu bapak bisa berbeda kan. Menurut rasio si A, ini teh bertentangan hadis teh. Tapi menurut si B tidak bertentangan, kan bisa terjadi demikian. Nah, Imam Ahmad itu menolak ra'yu jadi penilai. Apakah Imam Ahmad tidak berra'yu, tidak berrasio? Ya berrasio, tapi berra'yunya pandangan akalnya di dalam interpretasi, di dalam menafsirkan hadis, di dalam memahami. Kalau memahami hadis dengan ra'yu silahkan, tapi kalau ra'yu menolak hadis tidak bisa. Begitu kata Imam Ahmad. Jadi akal itu kan beda-beda ya. Tapi
walaupun menolak akal jadi penilai hadis, ijtihad memakai beliau juga. Kemudian prinsip Ahmad di dalam hadis antara lain mendahulukan hadis atas ra'yu. Beliau termasuk golongan ahlul hadis, lebih mengutamakan dalil naqli daripada dalil akli. Kemudian menjaga sanad atau mata rantai tadi, al-isnad. Karena al-isnad minad-din. Kemudian berpegang pada hadis marfu. Marfu itu nyambung pada Rasul, para sahabat nyambung kepada Rasul. Walaupun ahad itu naon? Tidak mutawatir. Hadis itu ditinjau dari sudut kuantitas rawi, ada mutawatir, ada ahad. Ahad itu ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Masyhur itu populer. Aziz rada populer. Gharib tidak populer. Itu diterima oleh beliau meskipun ahad, tapi tawakuf kepada hadis dhaif yang berkaitan dengan fadhailul amal. Jadi kalau fadhailul amal walaupun dhaif, beliau tidak membantah, tidak menolak daripada rasio. Apakah bisa hadis bertentangan dengan rasio? Bisa. Rasio orang. Ya. Nah, Imam Ahmad mendahulukan salah satu contoh pamannya. Berdasar penelitian beberapa orang, air kencing teh obat, gitu kan? Ada yang mengatakan air kencing itu obat diminum. Tapi kalau berbicara dalam hadis sudah jelas kan air kencing teh najis. Dan hadis lain mengatakan tadawau ya ibadallah wala tadawau biharomin. Berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Jadi karena air kencing teh cek hadis najis, kalau najis haram. Karena Quran mengatakan kan semua yang najis haram, tapi tidak semua yang haram najis. Gitu kata Syafi'i. Kata Hanafi. Kalau kata Syafi'i mah setiap yang najis haram, maka setiap yang haram najis. Apa penerapannya? Syafi'i dengan Hanafi berbeda seperti itu. Contohnya daging babi. Daging babi kata Imam Syafi'i kan jelas haram dan otomatis najis. Maka menurut Imam Syafi'i kalau ada unsur daging babi, umpamanya senal dari kulit babi, kalau ada minyak sengit yang pakai lemak babi, menurut Imam Syafi'i tidak boleh karena najis. Tapi kalau menurut Imam Hanafi dan teu najis, haram soteh dimakan. Jadi lamun haram soteh dimakan berarti seperti sikat gigi, ada bulu babi pemirsa mah, kan teu dimakan sikat gigi nama. Nah, menurut Imam Hanafi mah boleh saja dipakai. Atau itu alkohol ya. Alkohol kan minyak sengit yang dipakai ibu-ibu itu. Sebetulnya minyak sengit dipakai bapak-bapak sebetulnya mah. Tapi kan di kita mah populernya minyak sengit ya ibu-ibu. Itu kan mengandung alkohol. Kata Imam Syafi'i nggak boleh mengandung alkohol karena alkohol itu haram. Kalau haram itu najis. Terus balur kan pakai alkohol itu banyak alkoholnya. Itu kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Setiap yang ya parfum, sebetulnya bapak-bapak Pak yang harus pakai parfum teh, bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah hanya di rumah pakai parfumnya. Kalau bapak-bapak memang harus harum, tapi ibu-ibu tidak boleh bau sama. Tapi kan di urang mah justru lamun pakai parfum teh kawas ibu-ibu. Nah, justru bapak-bapak. Baik, kita lanjut. Itu salah satu pandangan antara dalam fikih ya. Karena kebetulan Imam Ahmad
ahli juga di dalam fikih yang dikenal dengan madhab Hambali. Dan madhab Hambali, Imam Ahmad itu lebih banyak dipakai sekarang ini di Saudi. Karena apa? Karena imamnya di Saudi sekarang itu Ibnu Taimiyah yang dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di Saudi itu ada Al Suud, ada Al Syekh. Ibu-ibu, bapak-bapak sering kan dengar di Saudi Al Suud, ada Al Syekh. Kalau Al Suud itu turunan pemerintah, turunan kerajaan, itu Al Suud. Kalau Al Syekh itu turunan ulama, karena dulu ada kerjasama kiai jeung politikus mendirikan Saudi Arabia. Makanya sekarang itu kalau raja ada kebijaksanaan, mau menerapkan kebijaksanaan ya eksekutif, itu harus mendapat persetujuan dari Al-Syekh, dari keturunan Syekh ya dalam bidang ekonomi makanya sekarang kenapa zaman baheula mah di Saudi temenang wanita nyupiran gitu, akhirnya dibolehkan karena Al-Syekhnya membolehkan sekarang. Terus dulu mah tidak ada di supermarket itu ibu-ibu, tapi karena Al-Syekh sekarang membolehkan jadi boleh. Banyak kaum wanita di supermarket yang bekerja. Dan termasuk imigrasi dulu mah laki-laki sekarang mah kan ada perempuan juga. Jadi perubahan fatwa-fatwanya. Jadi kalau di Saudi itu lebih banyak pandangan madhab Hambali. Kalau di Indonesia memang banyak Syafi'i di dalam hukum-hukum yang formal, seperti itu undang-undang pernikahan itu lebih banyak pandangan Syafi'i itu di Indonesia. Tapi kalau di masyarakat mah kadang-kadang campur, dikatakan madhab Syafi'i. Umpamanya salah satu contoh aja, tahlilan ya. Hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, 40, 100 itu kan tahlilan gitu. Tapi kalau hari-hari mah bukan dari sana, bukan. Ini mah tahlilannya jadi ngirim baca Fatihah gitu. Ngirim baca Fatihah itu oleh Imam Asy-Syafi'i, ngirim baca Fatihah itu tidak sampai, kata Imam Syafi'i. Itu dikutip oleh Ibnu Katsir yang wafat tahun 771 dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu bisa dilihat bahwa menurut Imam Syafi'i tahlilan baca Fatihah untuk yang mati itu tidak akan sampai. Tapi menurut Imam Hambali sampai. Ibnu Taimiyah mempatwakan sampai. Di kita kan banyak ngaku madhab Syafi'i tapi masih tahlilan. Tahlilan mah bukan Syafi'i, bukan madhab Syafi'i. Itu madhab Hambali. Itu salah satu contoh. Jadi kadang-kadang di Indonesia mah campur. Saya tidak berbicara hukum, itu mah kenyataan saja. Saya tidak bicara hukum. Karena yang saya bahas makan hadis. Jadi cek hadis kieu, ulama ieu kieu, adapun jamaahna mah bade beda-beda oge mangga wae. Tidak akan menyamakan pandangan. Tidak akan menyamakan pandangan. Tapi mungkin kalau berkaitan dengan itu, ya sikap mah punya gitu. Tapi tidak akan menyalahkan yang berpendapat lain. Itu salah satu contoh di dalam imam fikih ya, di dalam fikih salah satu contoh.
Kemudian peran Imam Hambali dalam bidang fikih itu sudah jelas, madhab, tapi beliau berpesan. Ini pesannya yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah, juz 4 halaman 281. Beliau mengatakan, la tuqalliduni, jangan engkau taklid padaku, kata Imam Ahmad. Taklid itu apa? Ya, taklid itu menerima pendapat tanpa disaring, tanpa reserve. Jadi menerima pendapat tanpa disaring. Pokoknya cek dia gitu, ya saya ikut tanpa tahu dalilnya. Nah, kata Imam Ahmad, la tuqalliduni, jangan taklid padaku. Wala tuqallidu Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, jangan taklid kepada Syafi'i. Karena masyarakat Indonesia tidak taklid kepada Syafi'i, makanya hadiah kan dipakai walaupun bukan mazhab Syafi'i ya. Itu salah satu bukti. Makanya berbeda gitu dengan Imam Syafi'i gitu. Jadi karena tidak taklid mereka, ya mana we nu cocok dasarna itu yang dipakai kan gitu. Mungkin wala tuqadridu Malikan wala Syafi'i, jangan pula taklid Imam Syafi'i. Wala Sauri, jangan pula kepada Sauri. Sauri itu murid Hanafi. Wa ta'allamu, dan pelajarilah oleh kalian kama ta'allamna, seperti yang aku pelajari. Nah, makanya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi punya prinsip, idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Itu kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam Hanafi. Dua imam itu. Idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Jadi sebetulnya isi nama hampir sama dengan ini. Itu Imam Ahmad. Dan riwayat Imam Ahmad bisa dilihat di YouTube, karena kemarin saya bahas di Ibu-Ibu Al-Khairat secara lengkap dan dikirim nanti. Sekarang kita lihat Abu Usamah, gurunya. Abu Usamah nama aslinya adalah Hammad bin Usamah. Jadi dia punya anak Usamah dan bapaknya juga Usamah. Itu orang Arab. Abu Usamah itu Hammad bin Usamah Al-Kufi. Dan ini riwayatnya, kapan meninggal, kapan hidup, bagaimana luntaknya, dan lain sebagainya. Kemudian dari A'mash, jadi tidak perlu saya uraikan sepanjang lebar karena itu ada di dalam bukunya. Sekarang yang kita bicarakan riwayat sahabat. Sahabatnya ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu lahir 21 sebelum hijrah dan wafat 57. 57 ditambah 21 98 usianya. Dan beliau masuk Islam pada 7 Hijriah. Dan beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga oleh Al-Bukhari juga dikatakan, ma min ashabin nabi ahadun aksaro hadisan anhu minni illa makana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wala aktub. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis 800 dari tidak kurang dari 800 sahabat yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Dan wafatnya ada yang mengatakan 57, ada yang mengatakan 59. Jadi kalau tahun 59 lebih tua lagi. Sekarang kita lihat kualitas hadisnya.
Jadi makawe riwayat nama teu kedah panjang lebar ting. Kualitas rawi hadis ini Ibnu Salah menerangkan bahwa diriwayatkan dengan sanad atau mata rantai sambung menyambung dari sahabat hingga mukhrij, dari Abu Hurairah sampai mukhrij. Tapi hadis ini bukan hadis mutawatir, hadis ahad. Kenapa hadis ahad? Karena sahabatnya hanya satu, yaitu Abu Hurairah saja. Jadi riwayat yang lain tidak banyak meriwayatkannya. Sekarang kita lihat ke bagian kelima. Halaman berapa tuh? Bagian kelima. Tanasub hadis dengan ayat. Ya, 31. Jadi biar loncat-loncat. Hadis Abu Hurairah tentang dua perempuan, yang satu rajin ibadah namun menyakiti tetangga, dan yang satu sederhana ibadahnya tapi menjaga lisan. Hadis yang sangat kuat dalam membangun korelasi antara ibadah ritual dan etika sosial. Hadis ini memiliki hubungan maknawi dan nilai dengan banyak ayat Al-Quran. Antara lain adalah surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Di sini salat dikatakan wail. Kata Al-Qurtubi, wail itu adabun alim. Salat bisa menimbulkan siksa neraka. Yang bagaimana? Yang salatihim sahun. Kaitan dengan hadis ini, makanya sholat itu jangan sampai sahun, jangan sampai lalai. Lalai itu apa? Bisa lalai waktu, diengke-engke. Bisa lalai penerapannya, manifestasinya. Ongkoh sholat, tapi akhlak buruk. Sholat terus, maksiat jalan. Itu STMJ. Jadi berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Jadi ulah sholat tungkul, tapi juga tidak boleh sahun. Sahun itu antara lain lalai. Yang kedua yuraun, ria, ayang katangar, wayamnaunal ma'un. Jadi Al-Bagawi juga berpendapat bahwa ulama terdahulu menyatakan bahwa surat Al-Ma'un ini menerangkan sifat orang munafik. Berkaitan dengan ketika ada orang melihat rajin sholat, tapi ketika tidak ada orang, maka lalai. Lalai dari waktu yang telah ditetapkan. Kemudian lalai itu bermasalahan hanya ingin dilihat orang. Itu lalai itu. Itu menurut Al-Bagawi. Kemudian tidak mengharap pahala dari Allah. Atau sholat tapi terjakat. Itu juga lalai. Karena aqimus sholah wa atuz zakat. Dan kita tahu kan di dalam surat Al-Ankabut, aqimis sholah. Dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu harus ada dampaknya, mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya Imam Ghazali itu berpendapat bahwa setiap ibadah ritual maka pasti ada ibadah sosial. Dan bisa dirinci syahadat sosialnya apa. Itu mempraktekkan tauhid kepada Allah di dalam kehidupan. Salat itu sosialnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Zakat itu ritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosialnya apa? Yaitu tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan diri.
dari sifat kikir. kemiskinan juga. Dan juga membuat jalur antara orang miskin dengan orang kaya. Jadi dengan zakat itu kan orang miskin tidak terhina karena dia mengambil hak. Beda lamun teu zakat mah mere gitu kan, si miskin teh juga tangan rendah. Tapi kalau zakat mah dia yang ngambil gitu. Jadi itu sosialnya. Saum jelas menanamkan jiwa sosial, berbuat baik, dan juga di dalam ibadah saum ada zakat fitri dan ada santunan untuk berbuka. Haji makomodei kan, Rasulullah SAW bersabda, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga. Sahabat bertanya dalam riwayat Ahmad, mal hajjul mabrur? Apa itu haji mabrur? Maka Rasul bersabda, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Menyebar luaskan perdamaian dan memberi makan orang yang membutuhkan makanan. Jadi itu otomatis jadi haji yang ritual, maka Rasul menjawab sosial. Nah, oleh karena itu hadis yang kita bahas tentang perempuan di dalam dua kisah perempuan ini justru berkaitan dengan sosial. Sakitu panginten karena sudah jam 6 lewat. Insya Allah bulan depan kita lanjut berkaitan dengan ayat-ayat berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.